Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro semuanya. Sekarang Anda berjumpa kembali bersama channel pertanian dan sejarah. Kali ini Kang Bro Tani semuanya, saya akan berbagi sesuai dengan pengalaman saya, yaitu untuk perawatan padi atau pemberian nutrisi di fase generatif. Karena fase generatif ini adalah penentuan terakhir untuk bagaimana menentukan bahwa tanaman itu adalah sukses. Tetapi walaupun masih ada perawatan-perawatan lain setelah fase generatif. Tetapi adalah yang namanya pantohir, penentuan terakhir bahwa padi itu sukses, itu dilihat dari fase generatif, Kang Bro. Yang menyerap unsur hara makro dan mikronya lebih banyak di fase ini. Untuk itu Kang Bro semuanya, yuk kita simak video saya berikutnya. Fase generatif ini adalah tanaman untuk mempersiapkan, yaitu untuk keluar malai dan untuk pengisian bulir. Dan untuk batang itu supaya kekar, jangan roboh, sehingga bobot padi akan cukup lumayan hasilnya. Nah, kali ini Kang Bro semuanya, saya akan berbagi tentang nutrisi untuk fase generatif. Sehingga fase generatif itu membutuhkan nutrisi yang akan saya racik ini, dan yang memenuhi unsur hara makro dan mikronya, terutama adalah kandungan fosfor dan kandungan kalium yang dibutuhkan cukup lumayan di fase ini. Saya akan berbagi tentang meracik atau membuat racikan untuk kandungan unsur hara makro dan mikronya cukup lumayan di fase generatif ini, terutama adalah kandungan fosfor dan kalium dan natrium dan yang lain-lainnya. Racikan ini saya buat 10 liter sehingga bisa 3 kali aplikasi dalam 1 hektar. Walaupun racikan ini adalah dianggap murahan, tetapi kualitas tidak murahan. Bahwa ini adalah racikan yang pernah saya coba dan cukup lumayan. Dan keduanya adalah daun padi juga tetap hijau, dan bulir padi berisi sampai ke pangkal-pangkalnya. Nah, inilah bahan-bahannya untuk meracik 10 liter. Yang pertama adalah serabut kelapa 500 gram. Dan yang kedua buah pisang 500 gram. Dan bonggol pisang ini 2 kg, lebih nggak masalah, sampai 3 juga nggak masalah. Ditambah Yakul 2 biji atau 1 juga nggak masalah, yang bagusnya adalah 2 pengalaman saya. Dan ditambah lagi molase sebanyak 300 cc atau 250 nggak masalah. Kalau tidak ada molase, Anda bisa digunakan rebusan air gula merah dan gula putih. Caranya, bonggol pisang boleh di blender atau dicacah. Itu sama saja. Yang lebih bagus adalah di blender. Kalau bisa usahakan di blender. Kalau serabut kan tidak usah, kita sudah ada serabut kelapa seperti itu. Dan buah pisang di blender, dan airnya disesuaikan. Setelah bonggol pisang dan pisang serabut kelapa itu setelah diolah, nah terutama bonggol pisang dan buah pisangnya, nah itu kita menggunakan perkiraan di waktu kita blender. Perkiraan air itu waktu blender kita mencapai 2 liter umpamanya, kita tinggal nambah 8 liter saja, gak masalah. Karena walaupun air 10 liter, kadang-kadang masih ada tersisa yang menempel atau yang masih ada menyerap kepada bahan tersebut, Kang Bro. Lalu difermentasi selama minimal 1 minggu kalau ingin bagus. Setelah fermentasi matang, cairan daripada nutrisi itu kita saring.
dan kita saring dijadikan 10 liter. Dan supaya lebih mantap kandungan tersebut adalah dan berkembang biak, artinya menambah daripada kandungan unsur hara makro dan mikronya, terutama adalah kandungan fosfor dan kandungan kalium, natrium, zinc dan sebagainya, ditambahkan gandasil buah. Gandasil buah sebanyak 500 gram. Nah, lalu diaduk sampai rata, minimal kita 5 menit atau 3 menit pun nggak masalah, tapi lebih bagusnya 5 menit lebih lah ya, walaupun kita sambil duduk sambil merokok. Lalu setelah itu kristal daripada gandasil buah itu sudah homogen atau sudah menyatu, dimasukkan kembali ke dalam jeligen dan siap untuk diaplikasikan. Walaupun hanya dicampur dengan gandasil buah 1 malam itu tidak masalah. Ini adalah, saya yakin dengan pengadukan tersebut sudah bagus menurut pengalaman saya. Karena hanya 1 malam saja, jangankan 1 malam, artinya hanya beberapa jam pun bisa langsung digunakan atau diaplikasikan kepada lahan kita atau sawah kita di saat fase generatif, yaitu 3 kali. Di saat usia 45 hari setelah tanam, dan usia yang keduanya antara usia 50 atau 55, dan yang terakhir adalah usia 60 sampai 65. Itulah aplikasi untuk penggunaan nutrisi di fase generatif. Dan dosisnya Kang Bro 200 cc per tangki, dari 14 liter sampai 16 liter. Racikan ini bisa Kang Bro bandingkan dan bisa Kang Bro buktikan. Artinya dibuktikan setelah Kang Bro mengaplikasikan daripada racikan yang saya bagikan ini, dan dibandingkan dari segi biaya, dari segi ekonomis. Kang Bro bisa dibandingkan. Kita mengaplikasikan 3 kali aplikasi kepada tanaman kita. Berapa kita kalau menggunakan gandasil buah? Tetapi dengan racikan saya ini adalah hanya cukup 500 gram atau setengah kilo. Bahkan yang 10 liter itu adalah lebih 1 liter. Kita butuh 3 kali aplikasi itu adalah 9 liter Kang Bro. Perlu kita ketahui Kang Bro semuanya, kita tidak sadar bahwa gandasil buah yang dicampurkan adalah itu terfermentasi oleh racikan yang kita buat, sehingga kandungan unsur hara makro dan mikronya akan lebih bertambah. Lebih lama adalah lebih bagus Kang Bro. Artinya fermentasi kita lebih lama lebih bagus, dan kita bisa terlihat nanti kita di padi yang sedang seperti ini, daun padi dan batang padi sudah terlihat jelas. Karena kita ada beberapa tambahan, atau mungkin di dalam bonggol pisang itu adalah, bukan mungkin, ini adalah sesuai analisis para ahli. Di dalam bonggol pisang kaya dengan kandungan fosfor. Dan di daun pisang juga, maksud saya adalah buah pisang juga kaya dengan kalium dan fosfor. Tetapi di serabut kelapa adalah kaya dengan kandungan kalium. Nah, itulah Kang Bro semuanya, kelebihan-kelebihan yang ada di racikan kita ini adalah sangat membantu. Dan selain itu juga kita kaya dengan kandungan unsur hara mikro yang bisa memecah daripada kandungan unsur hara makro yang ada di racikan kita ini.